Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pantekosta ketiga. Pantekosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pantekosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pantekosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pantekosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pantekosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Apapun proses atau pergumulan yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan selalu memberi kekuatan untuk kita dapat menanggungnya. Dan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar ketika kita terus percaya dan berserah kepadanya. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Anda dapat mempersiapkan roti atau menggantinya dengan biskuit atau crackers. Dan anggur dapat diganti dengan sirup di rumah masing-masing. Happy Sunday, God bless you. Buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Saya mau ajak Bapak Ibu sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Angkat syukurmu. Katakan terima kasih. Apa yang kita alami, apa yang kita terima, katakan terima kasih dengan bersyukur. Kami hampiri tahta-Mu, kami bersyukur. Haleluya.
Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang hebat ya. Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang perkasa. Dia dahsyat, dia luar biasa. Biar itu terus yang keluar dari mulut kita. Apapun yang terjadi, Tuhan baik. Dia gak pernah gagal. Amin. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Yang mengaminkan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat. Engkau yang lebih tahu, haleluya, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Siapa yang percaya Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan selalu tepat waktu, janjinya menolong kita, amin. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama dengan segenap hati kita dan percaya kita. Mari sama-sama katakan, Engkau yang lebih tahu. Apa doa saudara pagi ini? Apa keperluan kita? Apa kerinduan kita? Apa kebutuhanmu pagi ini? Nyanyi dan sembah Tuhan. Mengerti cara untuk menolong hidupku. Bersama nyanyikan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Bapak Ibu Saudara saja nyanyikan, ku percaya. Boleh sambil angkat tanganmu nyanyi dengan segenap hatimu. Ini iman kami, ini imanmu. Ini
ini percaya kita. Ini kepercayaan saudara. Haleluya. Ini hati kita. Ini hati saudara yang saudara sampaikan kepada Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita punya Tuhan Yesus yang baik. Tetap saudara saja sekali lagi nyanyikan. Ku percaya, tak pernah gagal. Kami bawa doa kami kepadamu Bapa. Kami bawa kerinduan kami kepadamu. Kami bawa pengharapan kami kepadamu. Kami bawa keputusan kami untuk percaya kepadamu. Sama-sama ku percaya. Ku percaya.
sukacita atas gereja kami. Ada terobosan atas gereja kami di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Yang bersukacita lambaikan tangan saudara. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Ayo kita nyanyi lagu gereja kita saudara. Lagu GBI Kebon Siri ya. Kita nyanyi sukacita kita buat Tuhan. Yuk. Peperangan kita bukanlah berlawan darah dan daging, namun penguasa di udara. Umat pilihannya, pakailah selengkap senjata Allah. Haleluya. Dan kalahkan musuh, menjaga dalam doa, bersatu dalam iman. Bagi semua yang percaya di dalam namanya, mari bangkit sekarang, umat pemenang. Kalahkanlah musuh di dalam namanya, dan bersinarlah terang bagi dunia. Semua yang bernafas mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik lebih lagi buat Dia. Yesus. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Amin Tuhan. namun penguasa di udara. Umat pilihannya, pakailah selengkap senjata Allah. Segala musuh dikalahkan. Kalahkan musuh, Sama-sama semua. jaga dalam doa, bersatu dalam iman. Dari semua yang percaya di dalam namanya, mari bangkit sekarang, umat pemenang. Kalahkanlah musuh di dalam namanya, dan bersinarlah terang bagi dunia. Semua yang bernafas mengaku Sebut Dia Tuhan. Yesus Kristuslah Tuhan. Gak ada yang lain, amin Bapak Ibu. Satu-satunya juru selamat kita, penebus kita, kebanggaan kita, Tuhan Yesus satu-satunya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Jaga dalam doa, bersatu dalam iman. Bagi semua yang percaya di dalam namanya, mari bangkit sekarang, umat pemenang. Kalahkanlah musuh di dalam namanya, dan bersinarlah terang bagi dunia. Semua yang bernafas mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Semua yang bernafas mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Katakan amin. Barang siapa yang percaya maka ada kuasa di dalam dirinya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang mulia. Kami bersuka cita Tuhan. Kami percaya bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh karena kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami. Yesus Tuhan. Come on, GBI Kebon Siri. Nyatakan penuh iman di hadapan Tuhan.
menara yang teguh, kota benteng, kota benteng perlindunganku. oh ya, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. angkat tangan kita sama-sama katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Tepuk tangan sama-sama, come on. Thank you Lord. Lagi ya sama-sama, come on. DP ke bawah sini. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, Kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. oh my God. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama yang membebaskan kita, yang memberikan kuasa yang tak terbatas. Nama itu bekerja di dalam sidang kehidupan kita. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat nama di atas segala nama. Katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Ini yang terjadi saudara. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Boleh sekali lagi katakan. Nama di atas segala nama, Nama yang membebaskan. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Sambut saja. Engkau yang bisa lebih kencang saudara. Buat Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Dia hadir pagi ini bagi kita. Ada kuasa dalam, lebih dahsyat lagi. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala Ada kuasa. kuasa dalam nama Yesusku. Angkat tanganmu katakan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Saya Ada kuasa dalam nama Yesusku. kasih Tuhan. Namamu berkuasa. Namamu sungguh berkuasa. Berkuasa. Bekerja Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Angkat tangan kita. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Nama di atas segala nama, bekerja bagi hidup kami. Kuasa-Mu hidup Tuhan di dalam kami. Yesus, Yesus, Engkau yang termulia, Engkau yang perkasa, berkuasa di dalam segalanya. Nama di atas segala nama.
Nama itu ada di dalam kami. Setiap kami ada di dalam nama itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apa yang kami nyanyikan, apa yang kami naikkan sebagai pujian adalah iman kami Tuhan Yesus, yang kami bawa bersama-sama pagi hari ini di hadapan Tuhan. Buat iman itu kami akan membawa syafaat kami juga di hadapan-Mu. Doa kami Bapak buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta seluruh keluarga besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keberadaan hamba-Mu pagi hari ini dimanapun berada. Darah Yesus menutup bungkus hamba-Mu, kekuatan kesehatan Kau nyatakan bagi hamba-Mu Tuhan. Juga kami berdoa buat gembala cabang kami beserta para wakil tempat ini, GB Kebun Siri, Bapak Pendeta Muda Gunawan Wangsa Wijoyo, Pak Rianto, Pak Ferry Tuhan, serta istri dan seluruh keluarga besar. Terima kasih buat pemimpin-pemimpin kami ini, Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan menjadi gembala di tempat ini. Kami percaya ada hal yang baru terus Tuhan nyatakan bagi pimpinan hamba, penggembalaan hamba. Bungkusan kuasa darah, berkati kehidupannya, berkati pekerjaan, usahanya, Tuhan Yesus, keluarga besarnya. Kami percaya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa buat pemilik gedung, pemilik tempat ini, beserta seluruh keluarga besar yang ada. Tuhan, kami mengangkat tangan, kami bersuka cita, kami bersyukur buat keberadaan hamba-Mu. Hatimu Kau taruh di dalamnya Tuhan untuk mengasihi-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih pakai hamba-Mu dimanapun berada Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja, bungkusan kuasa darah-Mu Yesus, seluruh keluarga besar. Kau memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan yang Kau percayakan di dalam kehidupannya. Bahwa naik Tuhan Yesus, terus naik jadi kepala bukan ekor. Kau yang mengangkat Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada satupun yang bisa merendahkan. Tempat ini Tuhan Kau memberkati. Engkau yang mengerti setiap pergumulan anak-anak-Mu. Engkau yang sakit Tuhan Yesus, biar jemaat Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Beri pengharapan yang baru. Terima kasih Kau menjamah Tuhan setiap pagi, setiap kami dimanapun pagi hari ini kami berada. Berdoa buat anak-anak muda, generasi muda, terus Kau pakai Tuhan Yesus. Ada kebangkitan buat anak-anak muda di akhir zaman ini untuk menyatakan Tuhan sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga buat bangsa dan negara. Terima kasih Bapak buat Indonesia, buat hasil pemilu yang sudah ada. Terima kasih. Kami mengucap syukur, semuanya damai, semuanya sejahtera. Kami bawa lebih lagi Indonesia dalam tangan-Mu. Biar sungguh-sungguh Indonesia semakin memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kau yang tidak pernah gagal bagi setiap kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan Yesus. Kami mempercayai-Mu. Kami mempercayai-Mu Tuhan. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan kasih setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Yes Lord, rancangan-Mu Tuhan indah bagiku.
Angkat tangan kita, katakan Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, katakan iman. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak pernah gagal bagi setiap kami, Tuhan. Ajar kami untuk berjalan di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Kemenangan ada di dalam setiap kami. Ini kami gereja-Mu. Hari ini kami membawa iman di hadapan-Mu. Kemau Bapak Ibu Saudara, sambil mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi lebih lagi, kita katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, janji-Mu lamanya tak pernah gagal. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2024, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 36 tahun. Haleluya! Dimulai dari kebaktian perdana kita pada tanggal 4 September 1988 di Gedung Karsa Pemuda Senayan, Jakarta, dengan jemaat sekitar 400 orang. Sekarang sudah berkembang menjadi sekitar 1.100 gereja dengan jemaat lebih dari 300.000 orang, baik di dalam maupun di luar negeri.
DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Dengan kata lain, ini bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Ini tidak berarti bahwa setelah Tuhan Yesus datang kembali baru terjadi restorasi Pondok Daud. Tetapi restorasi Pondok Daud telah dimulai, dan pada saat Tuhan Yesus datang kembali, restorasi Pondok Daud selesai secara sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok atau kemah, bukan bangunan permanen yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Di sekitar tabut Allah ada orang yang berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang, dan tiap-tiap regu yang bertugas sebanyak 12 orang. Kalau 288 orang dibagi 12 menjadi 24. Sesuai dengan 1 Tawaris 9 ayat 33. Diperkirakan selama 24 jam, siang dan malam, mereka bergantian tiap jam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jadi, Pondok Daud ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Setelah umur gereja kita memasuki usia 25 tahun, Tuhan menambahkan pengertian tentang restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Restorasi Pondok Daud akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta pertama, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini bisa diartikan mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini prinsip restorasi Pondok Daud. Ini prinsip menara doa. Setelah Roh Kudus Pentakosta pertama turun, maka mereka dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Sejak 36 tahun yang lalu, gereja kita DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kita tidak pernah mengira ini untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Sekarang Pentakosta yang ketiga sudah turun. Kita merasakan bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga lebih dahsyat. Tuhan mau agar kita makin bertekun dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga juga sedang membakar segala kotoran. Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan sedang dibersihkan. Hal ini sesuai dengan Maliahi 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang berkata, lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang.
firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Pembersihan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Persembahan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus kudus. Api Tuhan sedang turun untuk membuat hidup kita jadi kudus. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Perjalanan rohani kita sampai dengan tahun 2033 untuk menyelesaikan amanat agung bisa digambarkan seperti perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Yosua 3 ayat 4 berkata bahwa perjalanan ini akan melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Perjalanan ini akan dipimpin oleh tabut Allah. Supaya tahu tuntunan tabut Allah, maka harus ada jarak sekitar 2000 hasta, sekitar 914 meter. Perjalanan kita untuk menyelesaikan amanat agung dan memasuki tahun 2033 akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Karena itu perjalanan ini akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita tahu pimpinan Roh Kudus, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hidup kita harus kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan mengerti tuntunan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberikan tuntunan kepada kita seperti yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Di sini Tuhan memberikan kepada kita pengertian sebagai berikut. Cara-cara yang dipakai sekarang menuju tahun 2033 tidak sama dengan yang dipakai di zaman dulu. Sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan kepada kita caranya. Hanya kita belum mengerti sepenuhnya.
membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara pada zaman itu merupakan sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Mungkin kita menganggap cara-cara yang dipakai sekarang ini tidak mungkin dilakukan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan membuat air memancar di padang gurun dan di padang belantara. Jadi di tengah-tengah kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, justru Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang akan memenuhi umat pilihannya. Ini akan membuat semua bersuka cita dan umat Tuhan akan memberitakan kemasyhuran Tuhan. Umat pilihannya akan menyelesaikan amanat agung. Haleluya! Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, kita harus memfokuskan diri kepada 3 hal. Yaitu yang pertama, tahun 2033. Yang kedua, harvest now. Yang ketiga, Jesus for everyone. 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 Haleluya. Tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC diadakan konferensi Everyone Asia, Reaching Every Person on Earth. 6 generasi semua hadir, yaitu generasi silent, baby boomer, X, Y atau milenial, Z, dan generasi alpha. Saya waktu itu bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana cara untuk membuat mereka semua dapat mengerti pesan-pesan Tuhan? Karena umur mereka dari di bawah 15 tahun sampai dengan di atas 80 tahun. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan berulang-ulang. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada saya, itu bukan urusanmu, tetapi bagianmu melakukan yang aku suruh kepadamu. Saya jawab, ya Tuhan. Tetapi saya terus berpikir, bagaimana supaya menyatukan mereka? Terakhir, baru saya diberikan pengertian bahwa yang menyatukan mereka adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Haleluya! Sesuai dengan yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 7. Yang mengatakan bahwa sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sebab itu bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja datang kepada terang yang terbit atas kita. Artinya akan terjadi penuaian jiwa secara global. Harap diperhatikan bahwa kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena pengurapan Tuhan yang turun ke atas kita. Demikian pula kalau kita diberkati berlimpah-limpah, itu bukan karena prestasi kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita mau bangkit dan menjadi terang, kita akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada kita. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepada kita. Yang percaya katakan amin. Harap diperhatikan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan dalam hal materi, itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi yang lebih penting adalah untuk dipakai menyelesaikan amanat agung. Ini sesuai dengan Yesaya 60 ayat 7 yang berkata, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu.
Domba-domba jantan Nebaioth akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah kemuliaanku. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasku. Bangkit dan jadi teranglah, artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1-2, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Carang yang tidak berbuah dipotong, jatuh ke tanah, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi, kalau kita tidak berbuah, akibatnya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jangan sampai tidak berbuah. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur benih, dikatakan ada benih yang jatuh di semak duri. Semak duri ini akan semakin besar dan menghimpit tanaman itu sehingga tidak berbuah. Ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Tuhan Yesus dengan tegas memberitahu kepada kita bahwa faktor utama yang menyebabkan orang percaya tidak berbuah adalah kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Hal ini banyak dialami oleh orang Kristen. 1 Timotius 6 ayat 6-10 berkata, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Namun, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena itu Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, jadi teranglah. Artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata, kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan Yesus berkata, seperti terdapat dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kembali kepada pesan Tuhan Yesus tentang carang yang berbuah akan terus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ini berarti kita yang berbuah
akan terus dibersihkan, mengalami proses pemurnian terus menerus, sehingga akan bertambah kudus dan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Sehingga pada saat dia datang menjemput kita di awan-awan, kita akan mendengar nama kita dipanggil. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari angkat tangan kita. Katakan bersama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Saudara, kalau kita dengar nama kita dipanggil, kita akan menjawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita berbahasa roh saat ini. Oh ya, berdoa Tuhan, berdoa buat anak-anakmu, curahkan pengurapan-Mu saat ini. Berikan kami kuasa, untuk menyelesaikan amanat agung. Berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Jesus for everyone. 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 Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kalau kami ingat betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah ya Tuhan. Itulah Engkau ya Aba. Engkau ya Aba. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing lihat keadaan diri. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang diingatkan oleh Tuhan saat ini, langsung minta ampun. Selesaikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Supaya diberkati oleh Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di depan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Keluarkan suara. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, oh, raba-raba kau melihat Tuhan anak-anakmu. Angkat tangan saudara. Ya Tuhan, mereka membutuhkan jamahan Tuhan saat ini. Jamah anak-anakmu. Jamah anak-anakmu satu persatu ya. Jamah. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang mereka datang dengan keadaan putus pengharapan. Terima kesembuhan, terima. Oh, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. God always loves us. Even when we are tend to get angry, when we are full of fear, sometimes we don't know why we are sad. We are not always joyful. Does God still love us? How can we please God? Have I pleased God? Lord, why I have to feel this way?
Aren't you the one who created me? GBI Kebon Sirih News Flash. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari di ibadah onsite GBI Kebon Sirih pada hari ini. Ibadah minggu depan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Indri Pardede. Ibadah Kingdom Teens 22 September 2024 pukul 10 pagi. Dilayani oleh Kak Stephen dengan tema Jesus is my forever. Untuk teman-teman teens, yuk bergabung dalam ibadah Kingdom Teens. Kita bersama menguatkan dan mengeratkan hubungan di Kingdom Teens. See you next week. Ibadah Kingdom Kids 22 September 2024 pukul 10 pagi. Dengan tema Abraham lebih mengasihi Allah. Ayo adik-adik dan papa mama jangan lupa untuk ikut ibadah Kingdom Kids. 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Tahun anak muda bergerak. GBI Kebon Sirih hadir dengan ibadah 153 Unity. Setiap minggu kedua dan keempat setiap bulan pukul 1:53 siang. Kami mengundang seluruh anak muda untuk dapat bergabung dalam ibadah 153 Unity. Salam Wisdomers, jangan lewatkan tayangan Wednesday Bible Wisdom terbaru tiap hari Rabu pukul 6 pagi. Bisa disaksikan di jam-jam setelahnya. Pembahasan baru WBW GBI Kebon Sirih dengan tema Perjanjian Baru hanya karangan. Keselamatan bagaimana? Halo wanita-wanita bijak GBI Kebon Sirih. Wise Woman Fellowship akan mengadakan kreativitas membuat canggih bag pada hari Sabtu 28 September 2024 bertempat di Studio Sindo lantai 5, Gedung Sindo pukul 10 pagi. Biaya pendaftaran 100.000 per orang. Segera daftarkan diri Anda, jangan sampai ketinggalan. Segera dibuka KOM 100 GBI Kebon Sirih secara offline di GBI Kebon Sirih setiap hari Minggu pukul 1 siang dalam 14 kali pertemuan. Daftarkan diri Anda pada nomor berikut ini. GBI Kebon Sirih akan mengadakan kembali pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan konsultasi dokter secara gratis. Pada hari Minggu 22 September 2024 pukul 9 pagi bertempat di Ines Tower lantai 3. Mari ajak keluarga dan sahabat untuk memeriksakan diri. Bapak atau Ibu dapat mendaftarkan diri kepada Gembala Kul atau pada nomor berikut ini. Kami mengajak seluruh pelayan jemaat dan jemaat GBI Kebon Sirih untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam mesbah pagi melalui Zoom meeting setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 4.30 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Menyambut gelombang Pantekosta ketiga dan pencurahan Roh Kudus, serta penuaian jiwa besar-besaran di akhir zaman, maka gereja Tuhan harus siap menghadapi momentum ini. Saatnya setiap orang dimuridkan dalam komunitas untuk mengalami perjumpaan pribadi secara otentik dengan Tuhan. GBI Kebon Sirih mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bergabung dalam KUL, Community of Love. KUL adalah komunitas kasih yang di dalamnya saudara akan mengalami pertumbuhan iman melalui doa, pujian, penyembahan, pembelajaran firman, serta berbagi kesaksian, pengalaman pribadi bersama Tuhan yang akan menguatkan satu sama lain dalam kesatuan tubuh Kristus. KUL merupakan komunitas kasih dalam jumlah yang lebih kecil yang dipimpin oleh seorang gembala KUL, sehingga Bapak Ibu jemaat akan mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien. KUL bukanlah sebuah miniatur ibadah, namun sebuah komunitas kasih yang dibangun secara fleksibel berdasarkan kategori usia, profesi, hobi, dan wilayah koordinasi terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu jemaat. Kegiatan KUL dapat dilakukan secara onsite maupun online di tempat yang berbeda. Di dalam KUL, Bapak Ibu Saudari akan saling mengenal satu sama lain dalam persekutuan yang indah dan saling mewujudkan kasih Kristus, sehingga bersama-sama bertumbuh dengan moto kesatuan hati, tumbuh bersama dan menenangkan jiwa. Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera di layar ini untuk mendapatkan informasi yang lengkap
mengenai KUL atau dapat menghubungi konter sekretariat di depan setelah ibadah. Bagi jemaat GBI Kebon Siri yang membutuhkan pelayanan, dukungan doa, dan rindu untuk didoakan oleh tim pendoa GBI Kebon Siri, dapat menghubungi nomor sekretariat berikut ini. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi PDP Jafar Tamrin MTH. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, dan diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Kepada seluruh jemaat GBI Kebon Siri, kami menghimbau untuk: pertama, makan di ruang depan lift kargo, tidak di koridor. Kedua, tidak membawa makanan atau minuman ke ruang ibadah. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.